Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azefatul Kolbi dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 8603223373. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu ilmu filsafat. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmian serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting sebagai pengawas bagi ilmu pendidikan. Artinya, filsafat ilmu tidak hanya sekedar hadir sebagai teori abstrak, tetapi benar-benar berfungsi untuk memastikan bahwa pendidikan berdiri di atas dasar yang kokoh dan benar. Ada beberapa aspek yang bisa dijelaskan lebih mendalam. Yang pertama, menjamin eksistensi pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan bukan sekedar praktek mengajar di kelas, melainkan sebuah bidang ilmu yang memiliki teori, konsep, dan metode. Filsafat ilmu membantu memastikan bahwa pendidikan benar-benar diakui sebagai ilmu, bukan sekadar keterampilan teknis. Ia menegaskan bahwa pendidikan memiliki objek kajian, misalnya manusia sebagai makhluk belajar, metode penelitian, dan tujuan yang jelas. Yang kedua adalah mengawasi keilmian pendidikan. Filsafat ilmu menilai apakah teori-teori pendidikan memenuhi syarat keilmiannya. Yang pertama adalah logis. Apakah teori pendidikan disusun dengan alasan yang masuk akal? Yang kedua itu sistematis. Apakah konsep-konsep pendidik saling berkaitan dan membentuk kerangka yang utuh? Yang ketiga adalah empiris. Apakah teori pendidikan bisa diuji melalui pengalaman nyata di sekolah atau di kelas? Dengan pengawasan ini, pendidikan tidak jatuh menjadi sekedar opini atau kebiasaan, melainkan tetap berada dalam jalur ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan dari guru ke murid. Lebih dari itu, pendidikan adalah proses membentuk manusia seutuhnya, intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Filsafat ilmu mengikatkan bahwa pendidikan harus berakar pada nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab. Tanpa pengawasan filosofis, pendidikan bisa kehilangan arah dan hanya berorientasi pada hasil teknis, misalnya nilai ujian, bukan pada pembentukan karakter. Soal yang kedua yaitu tentang pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna sesungguhnya memperkuat filsafat ilmu. Praktek pembelajaran di kelas menghasilkan pengalaman yang nyata yang bisa dianalisis secara filosofis. Misalnya, apakah metode yang digunakan sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk belajar? Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya menerima arahan dari filsafat ilmu, tetapi juga menyumbang data dan inspirasi untuk perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan membuat filsafat ilmu tetap relevan, tidak terjebak dalam abstraksi, melainkan hadir sebagai pisau analisis yang nyata dalam menjawab persoalan pendidikan. Contohnya kurikulum, kebijakan, dan proses pembelajaran memberi masukan berharga bagi filsafat ilmu untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan manusia. Contohnya yaitu kebijakan kurikulum. Ketika kurikulum menekankan pembelajaran berbasis proyek, filsafat ilmu bisa menelaah apakah pendekatan itu sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk kreatif. Proses pembelajaran yaitu pengalaman guru dalam mengajar anak-anak dengan berbagai latar belakang sosial memberi masukan bagi filsafat ilmu tentang bagaimana nilai keadilan dan inklusivitas diterapkan. Evaluasi pendidikan yaitu hasil belajar siswa bukan hanya angka tetapi juga bahan refleksi filosofis tentang makna keberhasilan dalam hidup. Soal nomor 3 yaitu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena ia berfungsi membedah persoalan pendidikan dari berbagai sudut pandang yang mendalam. Dengan pisau ini, kita tidak hanya melihat pendidikan secara permukaan, tetapi juga menelusuri hakikat, cara memperoleh pengetahuan, dan tujuan akhirnya. Ada 3 sudut utama yang digunakan. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi menanyakan
apa sebenarnya pendidikan itu? Apakah pendidikan hanya sebatas kegiatan mengajar di kelas atau lebih luas sebagai proses membentuk manusia seutuhnya, baik secara akal, moral, maupun kepribadian? Dengan ontologi, kita bisa memahami hakikat pendidikan sebagai usaha membangun manusia yang berkarakter, bukan sekadar memberi informasi. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan pendidikan yang benar dan akurat. Apakah cukup melalui eksperimen di kelas, melalui refleksi filosofis, atau kombinasi keduanya? Sudut pandang ini membantu memastikan bahwa teori pendidikan tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi juga bisa diuji dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi menjelaskan untuk apa pendidikan itu digunakan. Apakah tujuan pendidikan hanya menyiapkan tenaga kerja untuk pasar, atau juga membangun masyarakat yang beradab, adil, dan bermoral. Dengan aksiologi, pendidikan diarahkan agar tidak kehilangan nilai, sehingga tetap bermakna bagi kehidupan manusia. Contoh konkret penerapan dalam kehidupan. Dalam kebijakan pendidikan, contohnya, kurikulum merdeka belajar tidak hanya teknis, tetapi juga berlandaskan nilai filosofis tentang kebebasan dan kemandirian belajar. Dalam proses belajar, contohnya, guru tidak sekedar menyampaikan materi, tetapi juga menanamkan nilai moral dan sosial. Secara kurikulum, filsafat ilmu membantu menimbang apakah isi kurikulum tersebut relevan dengan kehidupan manusia dan masyarakat. Oke, itu saja presentasi dari saya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam menjelaskan. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.